Selamat sore, pagi, siang, malam semuanya. Hari ini gue mau ngobrol santai lagi. Kali ini gue kedatangan temen lama gue waktu zaman kuliah tuh. Temen bisa dibilang sahabat gue dari dulu waktu kuliah gitu. Kita kenal di kuliahan. Dia tuh orang emang dia udah tahu luar dalam gue lah. Begitupun gue sama dia. Dan kali ini gue mau ngobrol santai sama sosok soal temen gue yang udah lama gak ketemu. Terus juga gue lihat-lihat di sosial media dia tuh di YouTube juga dia tuh sedang berkarya gitu. Udah lama sih berkarya, cuman gue baru bisa ketemu jadwalnya hari ini sama Bani Cahyadi. Halo Ben. Halo. Halo. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Sehat sehat. ya. Ini suatu kebanggaan buat gua nih bisa masuk di channel YouTube-nya yang tersohor ya. Amin ya Allah. Sebenarnya iseng-iseng aja sih. Jadi kenapa gue bikin ini karena ya satu pandemi mungkin ya, pandemi yang semua orang bisa parno kalau kita datang ke tempatnya gitu. Walaupun gue nggak parno sih, cuman ya kita menghormati jadi via Zoom aja gitu. Itu Banyak kok. bajunya apa sih? Semoga lekas sembuh itu artinya apa tuh? Semoga lekas sembuh. Ya, kita kan sekarang kan Indonesia kan lagi mewabah nih untuk COVID-nya ya. Hmm, Kenapa gua pakai kaos semoga lekas sembuh ya? Cuma lekas sembuh aja gitu, kembali keadaan seperti normal lagi gitu loh. jadi Nggak ada kita kemana-mana harus pakai masker. Set, riuh om, mana-mana pakai masker gitu kan. ribet, iyalah. Kita ya kan, semoga lekas sembuh lah. Ekonomi pun harus lekas sembuh lagi gitu loh. Jangan Ya benar. jangan kayak gini terus gitu. Kesian gitu orang-orang yang di bawah gitu kan. Hmm, Kalau udah makin di bawah keadaan kayak gini makin kacau udah kisruh ya. semuanya. Nah, Kan semoga lekas sembuh Indonesia tuh. amin ya Allah semoga. Gue pengen nanya nih Ben, kayak menurut lu pandangan lu nih ya dari sudut pandangan lu sendiri ya, dunia Hmm, pekerjaan saat ini di wabah di masa Covid ini kayak gimana sih? hancur om. Hancurnya gimana? Eh, Jatuh sejatuh-jatuhnya ya menurut gue Ya. ya. gue Hmm. gue sendiri kalau gue kan selain nang YouTube ya gue kerjanya di perbankan juga, Hmm. yaitu bukan makin naik lagi tapi makin turun, Hmm. ya naik tapi turun lagi gitu, Hmm. nggak stabil kayak dulu. Dulu kan stabil nih, sekarang turun. Hmm. Sama juga sih kayaknya nge-YouTube juga begitu ya om ya, nge-YouTube Ya juga pasang surut sih. iya nggak stabil, nggak sestabil dulu. Udah gitu sekarang juga pandemi, gue nyari-nyari talentnya juga susah om. Banyak banyak yang Takut ntar dulu kayak gitu. Masih takut buat keluar. keramaian Hmm. gitu-gitu, buat ke kumpul-kumpul, buat deket-dekan Hmm. satu sama lain. Ya itulah, jadi begitulah, sulit Ya. semuanya. Ngomong-ngomong soal YouTube nih, gue lihat lu bikin lu join di namanya Bango Kreator. Itu bisa diceritain sih? Bisa diceritain nggak sih Bango Kreator itu apa sih gitu? Kalau Bango Kreator sendiri ya, kalau Bango Hmm. Kreator emang udah dari tahun 2008, maaf 2018. Hmm. 2018 memang udah ada, bulannya Emang udah ada. Oktober. Itu udah ada dari lama. Itu juga Hmm. gua masuk juga dibawa sama temen gua. Hmm. Temen gue editornya. Hmm. Editor di situ dia masuk duluan, terus gua masuk di situ karena kan basically kan gue kan juga demen banget sama acting kan. Hmm. Kenapa nggak juga gue nyoba masuk ke dalam situ, dan gue Ah. juga punya ada alat lah ya, ada alat buat Hmm. Bukti. memajukan konten juga kan. Akhirnya gue masuk ke situ. So far sih selama gue di situ ya, gue menemukan jati diri gue yang selama kuliah gue hilang gitu loh. Paham nggak? Apa tuh? Maksudnya apa Nggak, tuh? selama selama di perbankan kan gue kan kerja kan di perbankan. Hmm. Kuliah tapi di Perbuana Broadcasting. Kan jauh Hmm. banget kan tuh. Nah. Perbankan dari broadcasting ke perbankan kan jauh banget kan. Jadi Ya. gue kayak di Bango Kreator itu gue kayak nemu wadah baru gitu loh. Oke. Menemu wadah baru buat berkarya lagi, Hmm. menyalurkan hobi-hobi gue yang dulu sempat tertunda mungkin seperti Hmm. itu. Dan di situ juga gue selain jadi talentnya sendiri, itu gue juga nyari talentnya juga gitu kan, kayak Lu di situ di Bango Kreator sebagai talent koordinatornya. betul. Talent koordinator, enggak sebenarnya sih merangkap semuanya ya. Hmm. Talent koordinator iya, marketing juga iya, pencari iklan juga iya, semuanya dah.
Cuma di situ talentnya juga iya. Bahkan kalau misalkan kameramen kurang, gue jadi kameramen juga iya gitu loh. Eh, Jadi merangkap semuanya. ah, Gitu. alasan lu nih ya, tadi kan lu bilang kenapa lu jadi lu join ke Bango Kreator karena mungkin di situ lu ada mau menyalurkan hobi, benar ya? Ya, Nah, ada wadahnya. Gini. nah terus terus gimana ya kayak lu cara membagi waktunya kerja, keluarga, dan Bango Kreator itu ada 3 tuh. Ya, itu dia. Itu Itu dia gimana? sulitnya tuh. Sulit. Tapi kadang kita kan kerja kan Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat. Itu juga kadang gue balik malam juga itu waktu yang susah sih emang sih buat ngebaginya. Tapi mencoba buat adil ya. Ya, mencoba adil. Poligawi kali adil. Jadi gue buat adil. Jadi Senin sampai Jumat juga gue forsirin buat kerjaan kantor lah gitu kan. Sabtu Minggunya gue di Bangun Kreator. Paling enggak malamnya lah, malamnya gue sama keluarga gitu. Kalau Sabtu Minggu juga nggak intens kok, nggak intens Setiap Sabtu atau minggu. Minggu itu terusan gitu. Nggak, kalau misalkan udah Sabtu ya Minggunya enggak, tapi kalau udah Minggu Sabtunya enggak kayak gitu. Pokoknya diluangin lah waktunya sehari buat keluarga gitu. Nah, Ben, Jadi dapat semua. Ben, sebelum kita lebih jauh ngomongnya nih Ben tentang Hmm, kedepannya gimana, gue penasaran Bango Kreator itu nampilin konten apa sih Ben? Bisa diceritain nggak? komedi, Itu gimana? komedi. Kalau Bang Kreator tuh kita menampilkan komedi dan itu kayak budaya Betawi pada umumnya kan. Dan Hmm, kita menampilkan kayak keseharian kita aja gitu loh. hmm. Keseharian orang-orang pada umumnya gitu. Orang-orang kampung gitu kan pada umumnya. Nah, Ya kayak, ya gitulah lawakannya kan juga kebanyakan kita kan dari bahasa Banyolan-Banyolan kampung lah dari ya. Banyolan dari si Bangonya ini. Karena kan si Bango ini juga dia backgroundnya juga ada background dari Klenong juga kan, Klenong juga. Jadi dia punya lah ada basic-basic yang dia seenggaknya tuh lawakan-lawakan yang di layak, lo tau sendiri kan lawakan Lenong kan Ya, pecah Betawi. banget kan dia kan, Ya. ya kan ketemu tempatnya dan juga ketemu orang yang bisa nimpalin itu pecah banget. Nah Hmm. itu yang dibawa ke Bango Kreator. Sebenarnya Bango Kreator yang sekarang sudah sedikit kita modifikasi ya. Enggak, kan komedi tetap ada tapi Hmm. kita masukin genre lain juga Om. Emang kan awalnya kan memang komedi, tapi sekarang kita masukin kayak ada actionnya, Hmm. ada romantisnya, ada semuanya lah kita masukin coba. Karena kita mau meraup nih, mau meraup pasar viewers kita yang belum nonton kita gitu loh, Om. Hmm. Paham nggak? Ya, jadi Gimana caranya? kita kita itu kita masukin genre-genre baru lagi selain komedinya. Komedi tetap ada, Hmm. tapi kita tambahin kayak ada actionnya, ada dramanya, ada Hmm. romantisnya kayak gitu. Ya. Seperti Nah, itu. yang Tapi pada dasarnya komedi. berarti emang bisa dibilang sosok utamanya tuh si Bango itu di Betul, di betul. di komedi ini. Karena kita masih mengandalkan memang lawakan dari bacotan dia sih jatuhnya gitu. Jadi yang lainnya ya sebagai penimpalnya aja gitu loh. Biar dia kan kalau kalau sendiri kan juga nggak bakal bisa kan. Ya Hmm. jadi kita buat nimpalin biar dia keluar gitu. Gitu. Nah, Oh, yang ngebedain Bango Kreator dengan channel-channel lainnya itu apa? Kan banyak tuh yang setipe dengan komedi-komedi Betawi ini yang gue lihat nih. Itu apa, Ben? banyak sih emang sih. Kalau di Tangerang Selatan aja kita pun ada yang berbau komedi. Lo tahu sendiri Babe Jiun kan. Ya. Babe Jiun dengan warga barunya. Dia juga sama komedi. Tapi kalau kita sendiri kan komedi tapi nggak apa ya kayak membawa-bawa kita itu komedi Betawi loh. Kita nggak ngebawa kayak gitu Om. Oke. Kita komedi, kita komedi, tapi eh, buat komedi yang komedi keseharian kita aja gitu loh, yang ngebedain ya. Kita Ah, eh, komedi gua di Bango Kreator ini ngebedain itu kita menjalani kayak keseharian kita gitu loh, keseharian kita, kehidupan kayak gitu ya. kehidupan pada umumnya. Nah itu Hmm. kita masukin konten kayak gitu. Yang ngebedain sih itu sih. Tapi kalau emang banyak di luar sana yang dari Tangerang Selatan pun ada beberapa yang komedi-komedi begitu dan ada juga yang komedi yang mencetuskan namanya komedi Betawi juga ada. Hobi banget gitu ya. Tapi Nah, tapi kalau Bang Kreator sendiri nggak mau bawa embel-embel Betawi juga sih gitu. hmm. Soalnya kan suka
juga kan di dalamnya kan nggak mayoritas orang Betawi juga. Kayak contohnya di situ ada gua sebagai Silai orang Batak. Nah, jadi bisa jadi nggak mencetuskan kita tuh komedi Betawi loh nggak Enggak. gitu. Nah, gue penasaran juga di situ lu sebagai apa gitu. Maksudnya bisa dijelasin nggak sih peran-perannya tuh si Bango jadi apa? Terus emang nama aslinya Bango atau gimana? Terus juga lu jadi apa di sana? Nama nama aslinya Sunarto. Oh, Dipanggilnya emang dari kecil emang dari kecil tuh Bango. oh Nggak, Bang. gue nggak ngerti tuh istilahnya apa ya. Jadi Iya. dipanggilnya Bango. Nah, Nah, terus ada juga si Kacang. nah, Kacang itu nama aslinya Sobirin. Nah dia dipanggilnya emang Kacang. Dia di situ sebagai kalau lo lebih gue nonton Bango tuh dia sebagai temennya Bango ya, yang maksudnya yang digoblok-goblokin mulu nih hmm. sama si Bango nih si Maksudnya Kacang. pelakunya lah ya. Nah, ya, terus ada si Tompel itu ada juga dia sebagai kalau di situ dia sebagai biang rusuh, Hmm. yang punya tuh si Tompel. Terus ada juga sih kalau lo nonton si Udan tuh yang ada yang bagian berantem berantemnya, nah Hmm. tuh si Udan itu dia bagian koreo, kalau dia bagian yang acting acting laga-laga ada berantem berantemnya tuh si Hmm. Udan. Hmm. Kalau ada juga si Genjo. Genjo tuh kita memaksimalin mimik mukanya dia karena mimik Hmm. mukanya dia tuh lucu Unik, gitu loh. unik lah Tanpa ya. dia tanpa dia ngomong pun dia punya ciri khas sendiri gitu. Lah terus Ya. ada lagi kalau gua sendiri tuh di situ sebagai orang Batak Om. Hmm. Kenapa Padahal menerima? Oh, tantangan kali ya mungkin ya. banget. Kadang-kadang lu tahu gua kan suka menerima tantangan kan. Ya. Jadi itu kan gua disuruh sama si Kacang kan. Gue pernah di situ jadi orang Jawa, Hmm. jadi orang Betawinya sendiri. Nggak Hmm. pada masuk. Kata Kacang, nggak masuk Dot. Lu jadi orang Jawa nggak masuk. Lu jadi orang Betawi juga nggak masuk. Coba deh sekali lagi udah jadi orang Batak. Nah jadi orang Batak ini masuk dan diterima sama yang lainnya juga. Maksudnya sama yang nonton juga. Jadi terkenalnya Silai, Silai, Silai Oh gitu. gitu. Jadi Berarti lu di punya Tangerang nama Selatan gue terkenal Bani sebagai Silai. Ben Silai. Iya, Ben Silai. Gitu. Di situ juga rada takut juga Om, sumpah kita ngebawain karakter yang bukan kita aslinya, lu tahu Hmm. sendiri kan. Ya, Ini ya. gua aja kadang gua suka, ini gua pribadi ya, gua sering nonton orang-orang Batak gitu, Hmm. orang-orang Medan kalau di cara bicaranya gimana sih, Biar dapat logatnya gitu ya. gimana sih, biar dapat udah gitu Hmm. biar biar nggak kena cacian juga sama orang Batak asli. Gue pernah Iya. Om dapat cacian begini, perasaan orang Batak nggak gitu-gitu banget sih ngomongnya gitu. Nah, secara gue ngebawainnya kan bukan orang Batak, tapi kan Nah. yang gue ambil di sini logatnya kan, bukan bukan bahasanya sendiri, logatnya yang gue bawain kan. Hmm. Jadi ya maklumin aja lah aku bilang Hmm. gitu. Iyalah. Pernah gue dapat kritikan begitu, tapi ya wajar lah namanya kita Oh, pernah berperan. dapet? Pernah dapat kritikan secara langsung itu ke gue sendiri, dan Ya, itu di via DM Bang Instagram. kreatornya sih. Ya Instagram Oh. pernah dapat. Nah, Nah itu juga. Tapi kalau yang kritikan itu gue ngambilnya mikirnya gini sih Om. Oh berarti apa? dia orang ngikutin gue Nonton. nih gitu Hmm. kan. Ya kan nonton nonton gue nih dari awal sampai akhir nih bisa bisa tahu sampai sedetail itu gue Hmm. sebenarnya senang senang juga sih diperhatiin berarti jatuhnya kan berarti kan gue kan otomatis kan udah diterima tapi mungkin dia nggak sesuai sama yang dia pengen gitu aja sih ya nggak. Yoi. Sekarang gue mau nanya kayak pembagian tugasnya di Bango Kreator tuh gimana sih? Mulai dari skrip, dari praproduksinya kayak sebelum syutingnya ngapain aja, terus juga apa aja yang disiapin, terus juga Kita tanpa skrip siapa Om. yang ngerekam segala macam, yang ngedit segala macam tuh siapa sih? Ya, kalau untuk yang ngerekam, ngedit itu biasanya si Agung. Ada satu lagi namanya Agung Setiawan. Nah, Hmm. itu dia bagian di belakang layar kayak bangsa ngedit, ngerekam gitu-gitu. Kalau ide cerita sih kebanyakan dari Agung, Kacang. Kadang gue juga masukin ada nanti nih yang setelah Lebaran ada cerita yang gue bawain. Apa tuh? Tunggu. Penasaran nih gue. Ada deh. Nanti gue bawa ada yang gue mau angkat jadi web series juga dibangun setelah Lebaran. Oke. Wah. Nah, di situ Terus lu nanti sebagai penulis atau ide cerita atau sutradara atau talent aja atau gimana? gua yang di mana nih? Yang di Yang mana? Yang yang selama ini. yang di sekarang sama yang akan nanti. Selama ini. Selama ini gue sih sebagai
itu doang sih apa pemain sama kadang kalau kameramen juga sih kalau misalkan kurang kan kameramen kamera kan kadang pakai dua kadang pakai satu Hmm. kalau pakai dua ya gue turun satu lagi gitu kan Hmm. satunya Agung kalau pakai satu ya satu Agung doang Hmm. so far sih kita selama ini tanpa skrip om jadi Apa ngalur gitu skrip? aja Nah, tanpa skrip sorry. Untuk briefingnya gimana? ya kita ceritain misalkan si Agung punya punya cerita nih atau Kacang punya cerita jadi gue pengen gini 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 loh lo dot misalkan lo dot tar lo gini 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 ntar bangun datang gini 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 gitu ya dialeknya sesuka kita aja ngucap sesuai mulut maka kita ribetnya sih kalau misalkan kita pakai kamera satu kan cut to kan ribet kan Hmm. nah nyamain dialog pertama sama dialog kedua Ah, itu kan susahnya begitu itu harus PR harus banget loh. iya betul, harus harus ngingetin nih, gue tadi ngapain ya, gue tadi gimana ya gerakannya, gue Ah, tadi apa ya kayak gitu. hmm. Itu ribetnya doang sih kalau tanpa skrip. Tapi karena kita emang udah kebiasa tanpa skrip, justru pakai skrip kita bingung om. Ngapalinnya? Kotak loh, iya. Kita kan biasa tanpa skrip nih. Kayak kemarin yang Ramadan nih, film Ah, yang web series kita yang lagi jalan sekarang, itu kan ah, pakai skrip tuh. Kita ah, belajar 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 profesional lah ya, pakai skrip kan. Kita pakai skrip. Nah hmm. itu skrip tuh buset, udah ngeliat skrip aja kita mabuk. Bangun, bangun mabuk, kacang mabuk, buset. Kata astaga, biasa nggak pakai skrip, ternyata gini ya bisa ngerasainnya puyeng gitu kan. Tapi enaknya buat yang si editornya enak, jadi dia tahu kapan waktunya, potong-potongannya Ah. gitu. Yang edit siapa? Agung juga. Oh, Agung juga. Berarti dia editor plus kameramen ya. Ya istilah kata bisa dibilang dia director of ya of Bango Creator atau bisa dibilang ya semuanya otaknya ada di dia gitu loh Oh, dia Agung. otaknya Berarti mastermind-nya di Agung, Bangu Kreator iya ya. betul. Oke. Kita cuman sebagai wayangnya doang lah Nah, ibarat kata dari ya segi gitu cerita berarti rame-rame gitu ya. segini cerita iya misalkan kita punya ide cerita nih gue punya ide cerita atau si Bango ada ide cerita Kacang ada ide cerita ya itu kita kita omongin aja pas kita kan ada setiap malam Sabtu kita kan briefing ya Hmm. sebelum Sabtu Minggu syuting malam Sabtunya briefing dulu ya yang punya cerita siapa nah malam Sabtu itu diutarain tuh gini 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 antar pas malam Sabtu itu kita bikin alurnya juga kita bikin lu kita nggak gua di situ jadi apa dia di situ jadi apa nanti nah apa aja propertinya kayak gitu Hmm. gitu dan misalkan ada perlu perlu talent cewek nanti malam Sabtunya itu juga gue dikabarin Dot gue pengen talent cewek yang begini 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 gini gitu kan lu bisa ngacarin ya udah oke sip gue cariin tuh gitu Oke. om jadi kita kita bedah tuh di pas malam Sabtunya. Hmm. Nah, kesulitan apa aja sih Ben yang lu dapat saat syuting di Bangu? Kan nih untuk pertama kalinya nih lu jadi peran orang Batak nih gitu. Lu pertama kali itu gimana? Nah kesulitannya ya itu eh, dialog orang Bataknya om set gue harus bener-bener itu gue harus main sama tukang tambel ban gue harus main sama untung untung satu sih yang gue enak tuh ya yang satu teman kantor gue ada orang Batak om Hmm. teman kantor gue ada orang Batak jadi gue sharing-sharing ilmunya itu ya sama teman kantor gue itu Hmm. kata teman kantor gue kalau sama dia lu ngomong ngomong Batak aja bener biar lancar gitu kan ya udah untung di situ sih tapi emang gua akuin awal mulanya susah banget om susah Hmm. banget maksudnya susahnya beradaptasi dengan logat Bataknya ini tuh susah sih emang sih yang Hmm. gua nggak emang yang namanya di luar dari kebiasaan kita kan emang ngejalanin kan pasti susah banget kan Ya, belum ya itu terbiasa. dia iya betul tapi semakin kemari oh ya udah kayak nyatu aja gitu loh udah kayak nyatu di dalam diri kita sendiri kan justru kalau kita ngomong biasa aja nih sama orang kadang suka kebawa sama dialog Batak kayak gitu loh Oh logat iya. Batak kita kan kebawa sendiri iya Hmm. tanpa kita sadarin kita suka kebawa sendiri gitu suka ngomong sama orang yang bukan orang Batak ya tapi Hmm. kita logatnya pakai logat Batak karena Hmm. kebawa ke dalam keseharian nggak tahu ya itu dibilang kita berhasil dalam sebuah eh, sebuah karakter atau gimana gue nggak ngerti tapi emang begitu yang berjalan. Nah, Ben,
setelah tadi ngomongin peran, terus juga gue penasaran sama Bango. Kenapa sih lu ngambil, kenapa sih Bango itu ngambil genre komedi gitu? Kenapa nggak romansa cinta atau drama atau segala macam gitu? Emang dari lahirnya Bango Kreator dari 2018 itu komedi jatuhnya. Komedi keseharian kan. Emang dari zaman dulu sebelum personil gua sama Agung masuk pun seperti itu. Emang udah ada, emang mereka ngambil komedi karena basicnya emang mereka bisa bisa sih menghibur orang, itu kan bikin orang ketawa mulu, apalagi dari ya balik lagi dari yang si Bangonnya ini kan, Bangonnya ini ada backgroundnya kan Maskotnya emang ya? ngelenong, maskotnya ngelenong. Hmm. Nah itu diajak sama si Bangun ini juga, emang awal mulanya kan juga diajak sama si Kacang kan, karena dia tahu kalau si Bangun ini kan punya potensi ngelenongnya itu, jadi diajak, jadi bikinlah sebagai konten komedi gitu. Nah, Bang, yang gue perhatiin nih kan kayak Bango Kreator tuh udah punya masanya sendiri nih yang gue lihat nih di YouTube nih. Gue kan juga suka merhatiin, gue juga subscribe, salah satu subscribernya lo gue. Makasih, Terus makasih. karena gue tahu dari lu gitu, kalau nggak dari lu juga gue nggak tahu. Oh ya, nanti Terus, giveaway-nya ya. ah, Nanti gue lempar giveaway. apa gitu? Gue lihat gitu, Bango Kreator tuh udah punya pasarnya sendiri yang gue lihat, komedi-komedi Betawi itu atau komedi-komedi itu udah punya pasarnya sendiri. Itu gimana sih cara mendapatkan pasarnya, cara masuk ke pasar itu, terus juga gimana cara mempertahankannya itu. Kalau menurut gue viewersnya tuh lumayan loh. Awal mulanya ya, sebelum ini gue cerita dari awal ya. Ya, Kita awal mula nih, kita sebelum mencapai angka 1.000 subscriber itu setengah budak, setengah budak, setengah udah mati-matian dah, itu lu sampai udah di join ya? udah sebelum gue join pas subscriber 700-an kalau nggak salah, 700 800 700. Nah, kita di kampungan sendiri aja nih, di kampungan kita sendiri di Arinda itu dulu tuh nggak dihargain om, nggak Maksudnya dihargain sama sekali. nggak dihargain gimana? Nggak, maksudnya ih apa sih lu ngapain sih apa syuting gitu, nggak ada hasilnya gini nih, ngapain sih gitu. Terus akhirnya lama kelamaan kita naik gara-gara gua nggak itu juga ya, nggak ngilang-ngilangin ya. Kita naik gara-gara kita collab sama si Babe Jiun. Oke. Babe Jiun tuh langsung boom kan, jadi kita langsung dikenal sama orang gitu kan, jadi kita dikenal sama orang Tangerang Selatan, karena kan dulu kan Babe Babe Jun dengan ex IDP-nya itu kan, IDP itu kan begitu kan udah nggak ada di IDP, ex IDP-nya ini, karena kita kan emang bener-bener mulanya dari situ, dari pintunya dari situ. Nah, Bang Jiun udah gitu kita dikenal di Tangerang Selatan. Terus habis itu kita masuk lagi, ada sama Yuri ke Prastika, itu juga kita dibawa, ada salah satu teman kita ya, itu dia kenal sama Yuri ke Prastika, akhirnya collab sama Yuri ke Prastika gitu kan, itu juga makin boom lagi. Terus puncaknya itu endingnya pas kita collab sama Dini Kreator. Kalau lo tahu Siapa? konten Dini Kreator. nah, itu kalau lo tahu nih, itu juga puncaknya dari Dini Kreator, itu juga sebenarnya syutingnya nggak sengaja sih, nggak sengaja apa, bukan nggak sengaja sih, nggak sengaja minta, kita diajak sama Yurike collab sama Dini Kreator. Terus si Dini Kreatornya ini apa Yurikenya bilang kita itu krunya dia, jadi collab gitu, nah pas si sama Dini Kreator itu tayang naik di YouTube, set naik banget, naik jebret dari yang tadinya 800 collab sama Babe Jun jadi 3.000-an ya, 3.000 3.000 4.000-an. Nah pas Dini Kreator kehantem jebret sampai 9.000, sampai sekarang 10.000 gitu. Sekarang sudah 10.000. Sekarang 10.000, 10,3, alhamdulillah sih begitu. Alhamdulillah. Itu dengan jerih payah juga sih, maksudnya nggak dipungkiri juga, kita juga susah mati-matian gitu. Dulu awal mulanya mereka syuting dari pakai kamera biasa, kamera HP doang om. Oh iya, serius? Ya, tahun 2018 itu mereka pakai kamera HP. Nah pas kemarin editor gue masuk juga, pas Agung masuk tuh dia juga masih pakai HP, tapi pas gue masuk, karena gue punya ada alat kamera kan, gue masuk udah pakai kamera gitu kan.
sampai sekarang alhamdulillah pakai kamera. Hmm. Dan kalau adanya si misalkan kita ada kamera satu lagi juga bisa dibawa. Jadi alhamdulillah kita udah rutin sekarang pakai dua kamera gitu. Oke. Sekarang udah ada boomnya juga. Udah lama sih boom ada itu karena kan dulu 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 nggak pakai gitu gituan. Dulu cuma ngandelin speaker HP doang om. Hmm. Sekarang udah ada boomnya sendiri. Kayak Hmm. gitu gitu. Mantap. Berarti emang jeripayanya emang dari bawah banget lah ya. Bisa karena dari nol sih dari nol emang sekarang udah ya dikit istilah kata ya alhamdulillah ya udah dikenal sama banyak orang juga udah gitu kita bisa ngehibur orang juga ya alhamdulillah juga sih gitu. Nah, itu gimana Ben? Kok bisa akhirnya setelah kenal tuh bagaimana caranya lu bisa mengenal Denny Kreator, Bang Jiun, dan komunitas di Tangsel itu gimana caranya? Di linknya linknya ada sih linknya emang alhamdulillah jalannya kebuka om. Hmm. Kayak contohnya Babe Jiun nih waktu kita subscribe belum 1.000 nih si Hmm. Agung iseng nge-DM X IDP TV kan waktu itu kan Bang Jiun masih di IDP TV. Hmm. Nah nge-DM itulah IDP TV. Nah lama tuh responnya alhamdulillah pas direspon jebret yaudah sini main ya udah main tuh ternyata orang-orangnya juga alhamdulillah pakai Bang Jiun dan sebagainya itu welcome banget gitu loh Hmm. welcome banget ya kita kan juga sebagai mungkin Bang Jiun juga sebagai orang Betawi ya dan Hmm. juga dia konten komedi Betawi juga komedi Hmm. juga kan Hmm. lama akhirnya masuklah tuh bacotan si Bango pun masuk ada timpalannya ketemu si Bang Babi Jiun ini Hmm. begitu ya akhirnya ya alhamdulillah sampai sampai panjang tuh sampai sekarang juga kita masih kontak-kontakan juga sama Babi Jiun terus kalau istilah kata sih kita dapat link-link mereka ini kalau Yuri ke Prastika kan dibawa sama temen gue emang ya Hmm. kalau di Uni Kreator emang semata-mata kita dari bantuan dari si Yuri ke Plastika ini juga kita nggak pungkirin itu juga sih kita Hmm. bisa kayak begini karena ada bantuan dari rekan-rekan juga Hmm. ada kegigihan kita juga buat nge-DM-in orang-orang juga gitu kan kayak gitu gue sih tadinya pengennya si Madun Oseng tuh emang belum 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 kesampaian ya nge-DM emang udah gue DM tuh tahu kan Madun Oseng Ya. ya itu sempat kita mau mau kolaps lagi sama dia tapi kita mikirnya cobalah kita berkarya sendiri nih tanpa Collab-collaban. dulu